Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini sedang ngetren sekali ya. Ngetren tipu menipu. Habib-habib yang mengaku cucu Nabi itu penipu. Udah jelas penipu. Mereka itu bukan cucu Nabi, bukan sama sekali. Terus menipu juga di tengah-tengah masyarakat. Apa itu? Menjual sorban, menjual air ya, doa, ya, masa air air mineral diminum dulu ya, yang isinya 600 ml itu. Kalau di toko Alfamart itu paling-paling kan 3.000. Kalau sudah dibuka terus diminum sama Habib, dijual ditawarkan 100.000, ada yang berani 200.000. Ini kan konyol ini. Ini peradaban jahiliyah ini. Yang beli juga orang bodoh ya. Orang pribumi yang beli. Mereka itu tidak tahu ya, air yang sudah dibuka terus diminum, itu otomatis bakterinya yang ada di mulutnya si Habib itu kan menempel di air yang di botol itu. Nanti kalau diminum juga sama pribumi, tertular penyakit Habib-Habib yang mengeluarkan bakteri lewat mulutnya itu, ya. Udah gitu ada roti. Roti yang biasa dijual 5.000 atau 10.000, dijualnya ditawarkan 200.000 setelah dimakan sebagian tuh. Digigit oleh Habib katanya ngalap berkah. Ini goblok sekali, ini jahiliyah sekali ini. Jangan diikuti saudara-saudara. Ini kesirikan, ini kesesatan, ini jahiliyah. Mana ada roti digigit dijual sampai 200.000 satu potongnya. Bagaimana kalau bakterinya yang ada di mulutnya Habib itu menempel di roti, terus kita makan? Kan goblok sekali itu. Ya, ya kalau sudah sikat gigi mending ya. Kalau tidak sakit gigi, udah bau busuk giginya, terus ada bakterinya menempel di roti, kita makan. Kan bodoh sekali namanya. Bodoh. Terus ada yang menjual sorban. Sorban itu kalau di pasar-pasar lah, di Tanah Abang itu di mana paling ya sekitar 20.000, 5.000. Ini ditawarkan 5 juta. Ada yang mau nih, goblok sekali enggak nih? Goblok, tolol. Muhyiddin Akut ini, otaknya nggak dipakai. Sama sekali nggak dipakai otaknya itu. Mana ada sorban harganya 5.000, sorban kelas murah itu. Kelas 20.000, kelas 25.000. Sudah dipakai lagi. Kalau kena keringatnya gimana? Ya kalau keringatnya bersih. Keringatnya badannya misalnya ada korengnya, badannya si Habib misalnya ada penyakit kulitnya, kan nempel itu di jubahnya. Bodoh sekali orang-orang ini pribumi, tolol ya. Muhyiddin goblok itu. Jangan diikuti saudara-saudara. Ya, kita di Islam menjaga kebersihan loh. Ya kan katanya di Islam kebersihan adalah sebagian dari iman. Mana? Mana tunjukkan. Kalian jorok sekali. Itu siwak yang sudah dipakai Bahar untuk menggosok giginya Bahar, dijualnya itu 1 juta. Kan goblok sekali ada yang beli. Itu siwak berarti sudah kena bakterinya yang ada di mulutnya Bahar. Kotor, bau jigong, bau busuk. Oh kenapa dibeli? Tolonglah otaknya dipakai. Jangan bodoh tapi bodoh sekali. Ini kelewatan sekali bodohnya. Ya, udah keterlaluan, udah kebangetan sekali bodohnya. Untuk itu ayo kita lihat Habib-Habib gila, Habib-Habib sinting, Habib-Habib kurang ajar yang menjual barang-barang bekas, kasih siwak bekas, sorban bekas, air mineral bekas, terus roti bekas, semuanya bekas. Itu kena bakterinya mulutnya si Habib-Habib. Kok ya jijik ya? Kalau saya mah jijik ya beli barang-barang bekas begitu. Ayo kita lihat video berikut ini. Jangan kita melihat orang dari luarnya atau dari nasabnya. Seperti luarnya ganteng, jenggot, pakaian islami. Jangan. Bisa jadi apa? Perilaku dia itu syaitoni, bukan lagi islami. Dan ini banyak sudah terjadi di zaman-zaman Nabi. Nah, ada berita yang sangat mengusik saya dan saya emosi dengan ini orang ini. Saya tahu nih si Ahmad ini, dia ini pedagang agama. Dari awal saya lihat. Pertama apa? Dia cari makan dengan SBY. Kenapa saya tuduh dia cari makan SBY? Dia membela SBY mati-matian. Sampai pergi umroh dibiayain gratis. Dia mengatakan SBY, wah ucapan terima kasih.
Terus lagi waktu zaman era Ahok itu semua. Kenapa saya lihat Ahmad ini? Ahmad ini bukan siapa-siapa. Bukan dari keluarga agamais. Dia hanya ingin mendompleng kepada Rizik. Dia muja Rizik. Sampai dia katakan dulu, untuk memuja Rizik, supaya dia dianggap sebagai budaknya Rizik, dia mengatakan apa? Ahok itu iblis. Terjadi lagi. Seringkali dia ini. Kenapa? Karena dia ini sudah masuk ke kubu kebatilan. Jadi melihat sesuatu, karena dia sudah makan dari kubu kebatilan, melihat sesuatu kebaikan yang ada pada Jokowi, kepada Ma'ruf Amin, dia tolak. Dengan bahasa-bahasa yang kasar, tidak pantas seorang habib atau ulama berpakaian yang dikit-dikit bawa ayat, tapi mulutnya sampah. Mulutnya api, mengatain Jokowi bodoh, pembohong, pendusta. Anda ini Ahmad, tidak ada apa-apanya buat NKRI. Buat Islam juga nggak ada apa-apanya. Anda merusak Islam, Anda telah menikam Nabi, Anda telah mematahkan punggung Nabi. Anda pedagang agama ya Ahmad. Datang lagi ini, Anda buat produk air ajwa, Anda bumbuin dengan agama, Anda jual murah Rasulullah, Anda jual murah tuh ayat Al-Quran, Anda jual murah tuh Tuhan. Anda deklamasikan datang pengajian, malah Anda jadi marketing. Apa? Mau cari dunia lagi Anda. Kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan fit, jangan lagi masuk ke majelis-majelis. Dan ini bukan sembarang air ayahanda. 30 merek minuman sudah dikalahkan ajwa. Ini minuman namanya ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Dan minuman ini dikhatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, didengarkan 24 jam Quran. Rasulullah itu kehidupannya gak pernah lebih dari orang termiskin di Mekah, gak pernah menyimpan harta, tapi Anda menumpuk harta, Anda terus rakus seperti Dracula, Anda ingin terus menyedot harta, Anda pamer, silahkan Anda buat air dengan iklan Anda sendiri, jangan dibumbuin agama, sampai Anda bilang dibacakan Al-Quran, ini Anda menjual ayat Allah, murah betul Tuhan, Anda permainkan agama Al-Quran. Rasulullah itu menerima Al-Quran itu dengan menggigil. Kenapa? Dia menanggung beban ajaran Allah. Dia bertaruhkan dengan perlawanan, dengan peperangan. Kok Anda cuma enak-enak, cuma modal Habib, Anda jual Habib Anda, yang Anda belum tentu Habib bagi saya. Habib itu bukan kemuliaan, Habib itu bukan kesucian, tapi Anda jual Habib sana tempat kemari. Anda kalau bukan Habib, gak laku. Tapi Anda belum puas, Anda jual Al-Quran, Anda di pengajian, ini air ajwa, sudah dibacain Al-Quran, khatam Al-Quran. Rendah amat Tuhan kok Anda permainkan begitu. Hanya untuk cari duit. Anda katakan air kurma, bawa terus Anda bawa Nabi Muhammad. Murah amat. Besok nggak sekalian Anda bikin sempak, Anda bawa Nabi Muhammad. Jangan begitu. Anda ini serampangan. Jujur, Anda ini busuk bagi saya lihat. Saya terusik jadi Habib lama-lama. Anda ini apa? Anda katakan dibacakan Al-Quran, air semua air yang datang dari Allah, tidak perlu Anda bacain, itu air suci. Tidak ada sesuatu yang datang dari Allah itu najis. Justru air Anda mungkin yang najis itu. Kenapa? Kalau Anda katakan sampai Anda hanya ingin menjual market Anda mengatakan aqua haram, fit haram, kan sudah dilabeli oleh MUI. Anda mengajak orang jangan minum. Jangan karena perbedaan agama, Anda bawa dalil Nabi katanya, untuk membangun umat Islam, tidak ada Nabi geng-gengan untuk bangun Islam, terus untuk membenci agama Nasrani, untuk membenci kaum Yahudi. Itu semua agama Tuhan. Nabi di Mekah bersama, Nabi tidak pernah bawa merek Islam. Jangan Anda jual agama untuk kepentingan hawa nafsu setan Anda. Tidak pernah Nabi, jangan beli ke warungnya Yahudi, nggak ada. Justru di Al-Quran itu, umat Nasrani dimuliakan. Mereka yang dekat sama Rasul. Kalau Anda sekarang membangun kebencian, dikit-dikit dengan label kafir. Kafir itu bukan karena beda agama. Kafir itu Anda. Anda bertopeng Islam, tapi perilaku Anda jauh dari Islam, itu Anda kafir. Jangan menyematkan kafir kepada Kristen. Itu dia juga agama Allah. Mana ada buktinya? Carikan satu ayat di Al-Quran mengatakan ajaran Kristen dan Yahudi, Taurat dan Injil itu ajaran kekafiran. Buktikan satu. Kalau ada, saya murtad. Ngapain Tuhan turunin kitab terus menjadikan orang jadi kafir? Injil dan Taurat. Jadi jangan suka mengklaim memandang orang muslim itu kafir. Enggak ada, jangan. Nabi enggak membangun permusuhan.
Justru Nabi dilindungi oleh orang-orang Nasrani. Kok Anda sekarang membangun kebencian hanya ingin Anda bisnis air, Anda mengajak orang jangan minum. Apa kalau agama hanya untuk permusuhan orang lain? Saya keluar dari Islam. Ngapain saya beragama? Kok agama untuk musuh lain? Di dunia ini banyak orang berbeda. Di Islam aja berbeda aliran kok. Banyak agama. Kalau agama Islam mengajarkan saya bermusuhan, saya nggak beragama mendingan. Dan ini nggak ada di Islam. Anda jangan klaim-klaim Nabi untuk merusak umat Muhammad, untuk merusak Islam. Bu, Anda malu dikit dong. Anda ini kan cecunguk kemarin. Ini Kiai NU itu banyak loh Muhammadiyah. Nggak resek kayak Anda. Sepertinya Anda ini yang tahu Tuhan Anda. Ngajak orang ribut. Jangan beli. Anda dengan fitnah mengomongkan apa? Umat Islam harus membuat kekuatan apa? Harus bermungkasan Kristen. Saya nggak masuk Islam. Kalau hanya untuk membangun kekuatan saya, terus membenci orang Kristen, terus menghancurkan bisnisnya orang Kristen yang baik, saya nggak mau masuk Islam. Dan itu nggak ada ajaran Nabi.